Selamat sore semuanya. Ada Bapak Ibu Sore. semua, ada teman-teman dari Koteka, teman-teman dari Destinasi Pariwisata UKSW, Mas Aldi yang sore ini akan menjadi pembicara. Selamat sore saya ucapkan. Selamat datang. Sore. Kita di sini sedang berbagi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dan kebetulan hari ini kita mendatangkan intinya inti tentang wisata. Jadi ada Mas Aldi di sini dan kebetulan beliau adalah dosen di Universitas Kristen Satyawacana di Salatiga. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu apa tuh Koteka ini. Jadi teman-teman semuanya yang pada sore hari ini sudah hadir, Koteka ini adalah salah satu komunitas dari Kompasiana.com ya. Jadi Kompas itu punya anak gitu kan, namanya Kompasiana. Di mana Kompasiana ini adalah jurnalisme marga. Jadi semua bisa menulis di situ seperti kita ngeblog gitu kan. Semua boleh menulis di situ dan ada banyak kategori di situ gitu kan. Ada wisata, ada politik dan macam-macam. Dan kebetulan teman-teman yang hadir di sini, teman-teman dari Koteka ini adalah mereka yang suka menulis tentang wisata gitu kan. Nah, salah satunya saya. Di sini banyak sekali yang suka menulis wisata dan kita tergabung di dalam Koteka. Koteka itu sendiri bisa dikatakan komunitas gitu kan. Kemana saja, dibawa saja, kemana saja. Apa sih tagline-nya saya lupa. Dibawa kemana saja tiada gantinya. Oh iya. Makanya itu aja. Iya, dibawa kemana saja tiada gantinya. Jadi dulu itu memang banyak pilihannya Koteka atau apa, dan kebetulan Koteka ini ya meskipun dalam tanda petik, ini seperti pakaian saudara kita dari Indonesia Timur, tapi bukan itu yang kita maksud, bahwa ini adalah masalah nama saja gitu kan. Nah sebelum kita masuk ke situ teman-teman semuanya, saya bacakan dulu pembicara kita, Mas Aldi. Jadi nama lengkapnya Mas Aldi Herindra Lasso. Tadi Mbak Gana itu minta kalau bisa 1 buah lagu gitu kan, hampa katanya. Jadi saya bacakan singkat saja karena CV-nya ada 3 lembar, tidak mungkin saya bacakan semua. Kalau saya bacakan semua malah yang seminar nanti. Jadi beliau adalah Mas Aldi Hendri Lasso ini Kaprodi atau Kepala Program Studi Destinasi Pariwisata di Universitas Kristen Satyawacana. Jadi dia kepala jurusannya. Pendidikan beliau, dia senior saya di Satyawacana. Jadi tahun 95 dia mengambil diploma 2 tentang Bina Wisata. Kemudian tahun 2002 beliau lulus dari sarjana mengambil pendidikan bahasa Inggris. Kalau dulu namanya JBBS kalau tidak salah. Terus tahun 2012 beliau mengambil magister di administrasi pariwisata, dan 2017 selesai mengambil program doktoral PhD di Griffith University Australia. Beliau memiliki ketertarikan di bidang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, mata pencarian lokal, pariwisata berbasis masyarakat, dan produk-produk pariwisata. Pengalaman beliau banyak sekali. Kalau teman-teman nanti mau tanya tentang apa, bisa nanti tanya langsung aja, banyak sekali. Terus publikasinya cukup banyak juga, luar biasa ini. Dan yang tidak kalah penting, pada sore hari ini beliau akan mengulik tentang kota Salatiga berkaitan dengan wisata yang di Salatiga untuk dibagikan kepada teman-teman. Dan sebelum Pak Aldi menyampaikan paparannya, saya berikan bocoran. Hari ini ada 10 cenderamata dari Pak Aldi dari Satyawacana akan diberikan kepada teman-teman semua yang memberikan pertanyaan yang menggelitik, yang bagus, yang menarik, ataupun siapa yang bertanya, silahkan nanti yang beruntung akan diundi oleh admin dan akan dihubungi. Silahkan nanti kontak saja. Jadi nanti kita akan terakhir nanti kita akan sebutkan namanya dan hadiah akan dikirim ke alamat masing-masing. Nanti gampang prosesnya. Yang penting siapa yang beruntung dialah yang akan dapat. Langsung saja kita mendengarkan paparan dari Mas Aldi. Jadi saya malah grogi di sini tentang bagaimana wisata di Salatiga. Langsung saja nanti teman-teman kalau ingin bertanya atau langsung ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat. Silahkan ditulis karena keberuntungan Anda ada di kolom chat. Terima kasih. Langsung saja Mas Aldi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dev. Luar biasa ini host kita. Jadi hari ini sebetulnya saya bukannya saya hanya mau sharing begitu karena ini baru pertama kali saya audiensnya biasanya mahasiswa juga masyarakat lokal, tapi sekarang travelers dari seluruh dunia nih, ada dari Jerman. Jadi luar biasa hari ini buat saya, dan di kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit memperkenalkan Salatiga begitu ya. Kota kecil yang dulu pun waktu saya pertama kali dipaksa dikirim ke sini, saya tidak tahu ada kota namanya Salatiga. Bayangkan coba. Jadi dulu saya dipaksa untuk kuliah sini oleh orang tua saya, tapi ternyata saya berakhir jatuh cinta terhadap kota ini begitu. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit. Jadi saya akan bicara tentang Salatiga Hati Beriman. Hati Beriman ini singkatan dari sehat
tertib, bersih dan aman. Nah, sebetulnya ada lagunya dan itu kebetulan diciptakan oleh salah satu mantan rektor kami, ya Pak John Titalay begitu ya. Jadi Salatiga dengan UKSW ini waduh punya sejarah yang panjang, bahkan mungkin tidak bisa dipisahkan begitu. Sebelum saya mulai untuk memperkenalkan Salatiga, saya ingin sekaligus memperkenalkan Salatiga di dalam konteks Jawa Tengah, dan ini merupakan salah satu hasil karya mahasiswa kami. Silahkan menonton. Maaf Mas Aldi, ini memang nggak ada suaranya ya? Ada Ibu? Di Jerman nggak dengar tuh? Nggak kedengeran ya? Belum ada Nggak. suaranya. Ya. Coba. Mungkin setting volumenya. Ya, mungkin ini saja deh. Saya akan memperkenalkan ini sedikit tentang Salatiga, gambaran kota Salatiga di bagian sini ya. Jadi ada kirab budaya, ini pusat kota kami. Nah, mungkin Pak Aldi bisa memberikan narasi saja gitu kan. Sambil Iya. Baik, itu mungkin tidak muncul ya suaranya ya. Iya. Ya, nanti mungkin bisa diklik saja di YouTube juga ada. Jadi ini merupakan hasil karya mahasiswa kami begitu waktu mencoba mengikuti video promosi pariwisata begitu, dan yang terlibat semuanya mulai dari segala macam, bahkan modelnya itu adalah mahasiswa kami begitu. Nah, saya ingin memperkenalkan selayang pandang tentang kota Salatiga nih. Tadi kan, wah ini ada yang dari Jerman, ada yang dari, wah mana-mana ya begitu ya. Jadi dari awal itu kota Salatiga memang terkenal dengan kota yang tenang, dengan iklim sejuk di kaki Gunung Merbabu begitu. Ini istilahnya kenikmatan mana lagi yang bisa kita bohongi begitu ya. Tinggal di kota kecil, tenang begitu. Dan terletak di antara Semarang dan Solo. Bahkan kalau beberapa orang bilang Salatiga ini terletak di segitiga emas antara Semarang, Solo, dan Yogyakarta begitu ya. Nah, bahkan kemarin, kota kami memperoleh peringkat 1 kota toleran se-Indonesia versi Setara Institut 2020. Memang tidak mengherankan karena kalau Bapak Ibu ke Salatiga itu cukup unik karena dulu sebelum alun-alun renovasi, jadi setiap kali ada kebaktian Natal di alun-alun itu, maka teman-teman dari Banser bantu menjaganya. Demikian juga nanti kalau sebaliknya, kalau ada sholat Id dari BKGS, Badan-Badan Gereja Pemudanya turut membantu untuk menyukseskan ibadah tersebut begitu ya. Kemudian juga terkenal dengan kota pendidikan karena ada 3 perguruan tinggi, yaitu UKSW, STAIN, dan AMA begitu ya, Akademi Manajemen. Dan sudah lama kota Salatiga terkenal sebagai kota transit wisata. Artinya begini, dulu karena Salatiga wilayahnya kecil begitu ya, dan daya tarik wisata yang dimiliki itu rata-rata berada di luar Salatiga. Seperti let's say Kopeng, kemudian Rawapening, semuanya di luar Salatiga. Jadi Salatiga terkenal dengan kota transit. Namun demikian, begitu.
sekarang Salatiga mulai bergerak from transit city to one stop destination. Begitu. Mengapa? Karena sebenarnya secara potensi Salatiga memiliki banyak potensi. Saya ambil contoh seperti ini. Kami, Kota Salatiga, banyak sekali terdapat hotel-hotel baik besar maupun kecil begitu ya. Untuk kota sekecil Salatiga, BPS Salatiga mencatat ada 64 hotel. Dan juga, nah ini dia, banyak sekali restoran dan kafe di Salatiga. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat yang 1915 ini salah satu kafe yang menurut saya juga cagar budaya karena bangunannya itu dibangun pada tahun ini. Jadi nama kafe ini dinamakan 1915 begitu ya. Dan juga kota ini memiliki sejarah. Salah satu kota tertua di Indonesia berdasarkan prasasti Pelumpungan ya. Jadi Salatiga lahir pada tanggal 24 Juli 750 Masehi. Jadi kami kalau merayakan ulang tahun Salatiga itu bukannya ratusan lagi, sudah ribuan begitu ya. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu, teman-teman nanti punya kesempatan mampir ke Salatiga, maka tidak aneh jika Bapak Ibu menemukan bangunan-bangunan tua bersejarah peninggalan Belanda begitu. Di tahun 2013 BCB mencatat sekitar ada 150-an bangunan cagar budaya dan ada 7 yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi begitu ya. Juga potensi lainnya adalah dengan keberadaan 3 kampus besar ini. Mengapa saya bilang potensi lain? UKSW, STAIN dan AMA. Di UKSW sendiri saja setahun itu ada lebih dari 1 kali wisuda begitu sebelum pandemi ya. Dan setiap kali wisuda itu ciri khasnya Mas Dev juga pasti tahu ini. Ciri khasnya adalah hotel semua fully book. Ya, kemudian jalan juga penuh karena kami penuh dengan pendatang begitu. Dan ini sebetulnya potensi untuk menjadikan Salatiga sebagai one stop destination, bukan hanya transit saja begitu. Saya ingin menyampaikan di sini. Belum lagi kalau STAIN nanti ada wisuda, kemudian AMA. Jadi ini beberapa potensi. Nah, di samping potensi ini juga ada potensi daya tarik yang dimiliki oleh Salatiga. Ini beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Ya, pertama adalah prasasti Pelumpungan, yang mana sekarang Pelumpungan ini merupakan cikal bakal lahirnya Salatiga ya. Dan itu juga menjadi ciri khas. Jadi sekarang ada batik, bukan sekarang ya, sudah beberapa lama ada batik Salatiga, dan ciri khasnya adalah kami tidak memakai motif bunga, tetapi motif batu begitu, batik Pelumpungan. Dan itu dipakai juga untuk seragam ASN di Salatiga. Nah, kemudian karena bergerak ke destinasi, Salatiga juga mulai menggerakkan desa-desa wisata yang saat ini yang sudah ada maupun yang baru digerakkan begitu ya. Yang pasti desa wisata ada, kita mempunyai Tinkirlor di mana daya tarik utamanya adalah ini luar biasa ini. Tinkirlor mereka merupakan UMKM yang memproduksi konveksi, tetapi juga di sana bisa agrowisata karena pemandangannya bagus sekali sawahnya, dan ada wisata religi karena di sana ada makam kakeknya Gus Dur. Nah, kemudian juga kita ada kampung wisata Pancuran. Wisata Pancuran ini merupakan kampung yang unik karena kampung yang berhasil berubah dari kampung yang dulunya terkenal sebagai sarang penyamun begitu. Masyarakat yang begitu semangat, akhirnya mereka ingin berubah lebih baik sehingga menjadi kampung wisata Pancuran. Dan kami mempunyai kolam renang kali taman. Ini kolam renang yang sudah cukup lama dan di depannya ada mata air dan dikembangkan menjadi kolam terapi ikan begitu. Kemudian selain itu, destinasi atau daya tarik di masyarakat juga mulai mengembangkan diri. Salah satunya adalah mengembangkan pasar wisata. Di antaranya ada pasar Sitalang di Kauman Kidul, ada pasar Tegalan di Blotongan, dan Niansista, pertanian berbasis wisata. Ini ada di Kecandran. Sebelum pandemi, jadi ini muncul semua sebelum pandemi, semuanya terpotong karena pandemi ini. Rata-rata pasar wisata ini diadakan 2 minggu sekali. Ada yang seminggu sekali setiap Sabtu Minggu. Itu Niansista itu. Kemudian Bapak Ibu, daya tarik yang lain sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa berkeliling Salatiga itu sudah merupakan sebuah daya tarik yang luar biasa karena kita bisa melihat arsitektur ya peninggalan Belanda begitu ya, dan juga tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, yang kalau tadi saya mundur itu ada yang namanya pohon pengantin ya. Jadi kalau yang di sini, nah ini
Ini pohon pengantin salah satu daya tarik yang dimiliki Salatiga dan banyak dikunjungi anak-anak muda hanya untuk berfoto begitu kan. Dan tahun 2019 akhir diresmikan pembangunan Wisesa, jadi Taman Wisata Sejarah Salatiga di dekat Kauman Kidul begitu ya. Saat ini pembangunannya masih dalam proses, jadi belum selesai begitu. Nah, selain itu, Salatiga juga memiliki berbagai event budaya, di antaranya Kirab Budaya Salatiga, dan khusus dari UKSW ini ada Indonesian International Cultural Festival (ICF) yang diadakan setiap tahun oleh mahasiswa UKSW. Nah, ini menarik karena mahasiswa UKSW sendiri terkenal dengan Indonesia Mini. Karena saking banyaknya mahasiswa yang datang dari berbagai daerah yang berbeda dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Jadi ini sangat menarik begitu ya IICF ini. Dan setiap tahun mahasiswa baru itu mengadakan karnaval budaya sebagai bentuk kulonuwun. Kalau dalam bahasa Jawa itu kulonuwun. Mereka datang dari luar kota, istilahnya bukan berpamitan, meminta izin kepada masyarakat Salatiga bahwa mereka akan berada di sini paling tidak 4 tahun begitu. Jadi kami mengadakan karnaval OMB setiap kira-kira September begitu. Oke. Nah, dan juga daya tarik lainnya yang bisa dikembangkan, dan ini kalau saya tidak salah masuk juga di dalam fokus Riparda yang sedang disusun, adalah MICE, wisata MICE. Mengapa? Karena tadi potensinya kita memiliki akomodasinya, kita memiliki tempat-tempat untuk convention, untuk exhibition, seperti itu. Tinggal nanti yang kebutuhannya adalah ini. Kebutuhan untuk mewujudkan Salatiga sebagai destinasi pariwisata, Bapak Ibu, kebutuhan yang pertama adalah pengelolaan destinasi dan jasa pelayanan pariwisata yang harus dimiliki oleh masyarakat setempat. Begitu. Salah satu kami terlibat di dalam kemarin dalam pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat lokal, dan ini yang menjadi salah satu concern dari pemerintah Salatiga, dalam hal ini Dinas Pariwisata Salatiga. Kemudian juga yang perlu diperkuat adalah kolaborasi antar stakeholders yang lebih kuat. Sebagai contoh misalnya seperti tadi, ketika UKSW memiliki event-event besar di mana banyak tamu datang dalam acara wisuda, bayangkan jika ini bisa dikolaborasikan dengan pengemas paket wisata. Jadi rata-rata kan orang tua, keluarga datang H-1, H-2, kita manfaatkan H-1, H-2-nya untuk wisata Salatiga. Bisa Bapak Ibu bayangkan betapa ini akan bisa menjadi penggerak pariwisata di Kota Salatiga yang sebelumnya mungkin hanya sebagai kota transit begitu. Nah, kemudian juga linkage antar daya tarik pariwisata dan kalender event seperti yang saya bilang tadi. Setelah itu ada juga paket-paket wisata, kebutuhan akan paket wisata. Jadi setiap destinasi-destinasi ataupun daya tarik wisata yang dimiliki Salatiga saat ini, paling tidak sampai sebelum pandemi ya, belum secara optimal terkemas sebagai satu paket wisata yang bisa kita jual secara menarik begitu. Pergerakannya masih cenderung parsial, dan makanya saya bilang kebutuhan Salatiga saat ini adalah stakeholders ini duduk bareng untuk kita bahas bagaimana bisa mengembangkan ini. Jadi setiap aktivitas wisatanya tersusun dengan rapi begitu, dan bisa mengeksplorasi daya tarik atau atraksi wisata yang dimiliki oleh Salatiga. Nah, sekarang saya ingin bicara sedikit tentang program studi destinasi pariwisata sebagai salah satu stakeholders pariwisata di Salatiga. Oke, saya akan menjelaskan sedikit profil singkat nih destinasi pariwisata di UKSW, Fakultas Interdisiplin. Jadi prodi kami didesain untuk menjawab kebutuhan perencanaan dan pemasaran destinasi pariwisata. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa saat ini, dan teman-teman, saya lupa ada mahasiswa juga di sini ya, begitu, dan teman-teman tahu bahwa
saat ini dengan sejak dicanangkannya oleh Bapak Jokowi bahwa pariwisata akan menjadi kontributor utama devisa negara, banyak sekali daerah yang menangkap pariwisata sebagai salah satu peluang menjadi motor pembangunan di daerahnya masing-masing. Namun demikian, paling tidak sampai tahun ini belum banyak institusi pendidikan yang memiliki program studi destinasi pariwisata secara khusus begitu. Yang banyak bisa kita temui adalah di bagian travel dan hospitality. Tapi untuk destinasi sendiri yang dengan nama destinasi pariwisata belum terlalu banyak. Melihat kebutuhan itu, maka kami mempersiapkan mahasiswa kami dengan keterampilan-keterampilan yang pasti perencanaan destinasi pariwisata. Dan kelebihan di kami tidak hanya memperlengkapi mahasiswa dengan keterampilan dasar perencanaan destinasi pariwisata, tetapi kami menambahkan dengan keterampilan planologi dari sisi arsitek begitu, dan juga menerjemahkan perencanaan itu ke dalam 3 dimensi, desain 3 dimensi. Nah, hal-hal lain adalah kami mengajarkan pengembangan produk pariwisata, organisasi pengelola destinasi, dan juga pastinya pemasaran pariwisata. Dan inilah peran kami yang kami mainkan sebagai salah satu stakeholders pariwisata di Salatiga secara khusus dan di Jawa Tengah secara umum, gitu ya. Yang pertama adalah internasionalisasi. Jadi yang kami lakukan sebagai institusi, kami tidak terlepas dengan komunitas di mana kami atau dengan tempat di mana kami berada begitu. Yang kami bisa lakukan salah satunya adalah kami mengadakan program Introducing Indonesia to the World. Ini program sekali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Jadi kami membawa atau menggait wisatawan luar negeri yang baru pertama kali ke Indonesia untuk masuk di dalam kelas bahasa Inggris kami. Jadi kami, seperti ini. Kami dorong mahasiswa untuk berinteraksi langsung selama 2 minggu, 3 minggu, begitu. Tetapi tidak hanya itu, kami juga membawa wisatawan ini ke destinasi-destinasi yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Saya ambil contoh ini, kami bawa ke kolam terapi ikan, begitu ya. Dan kami bawa mereka untuk mencoba membatik. Dan ini mereka sedang diajarkan menari bersama dengan komunitas pariwisata masyarakat di Kalitaman. Dan ini kami bawa mereka ke pasar Tegalan, pasar tradisional. Jadi peran yang kami mainkan, kami membawa pasar ke dalam destinasi-destinasi ini sehingga harapan kami masyarakat bisa melihat, oh ini ternyata kami bisa. Namun sebelum kami mendatangkan wisatawan, kami sudah berkoordinasi atau mengadakan pendampingan dengan pengelola destinasi setempat. Jadi seperti yang di Kalitaman, kami membantu masyarakat untuk mempersiapkan atraksinya apa saja, terus bagaimana alurnya, seperti itu. Sehingga waktu wisatawan datang, masyarakat sudah tahu bagaimana menghandle-nya dan wisatawannya menjadi puas begitu. Yang kedua adalah digitalisasi. Jadi hal lain yang kami lakukan, program studi kami lakukan adalah seperti ini, kami tidak hanya memperlengkapi mahasiswa dengan perencanaan, jadi perencanaan pariwisata, tetapi menerjemahkannya ke dalam konsep 3 dimensi, sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat ataupun pemerintah desa ataupun Pokdarwis misalnya. Ini beberapa contoh dari desain 3 dimensi yang dibuat oleh mahasiswa kami untuk kawasan rest area, kemudian ini pasar taman di pinggir sawah begitu. Dan ini dipakai langsung baik oleh dinas terkait maupun pemerintah desa. Begitu. Yang berikutnya adalah studi lapangan dan kelas lapangan. Jadi kami tidak hanya di kelas, tapi kami mengirim mahasiswa langsung ke lapangan. Seperti contohnya ini, kami mengadakan ekowisata, membawa wisatawan untuk membersihkan sungai di satu desa.
Kemudian ini adalah kelas master plan, di mana master plan-nya tidak di kelas, tetapi kami langsung mengirim mahasiswa ke desa untuk membuat master plan pariwisata desa tersebut dan langsung nanti akan digunakan oleh desa tersebut. Jadi harapannya mulai dari mahasiswa sudah bisa berkontribusi kepada masyarakat. Kemudian ini adalah pada masa pandemi kemarin kami bekerja sama dengan tour operator begitu ya untuk mengadakan Goes Wisata menjadi duta pariwisata era new normal. Jadi kami ke sana dengan sepeda begitu dan membagikan masker dan mensosialisasikan 3M. Dan ini selain itu kami juga kemarin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola destinasi maupun masyarakat seperti itu. Ya, baik. Saya pikir itu secara singkat untuk lebih sebagai pemantik ya. Sebetulnya intinya kan kita ngobrol-ngobrol sebetulnya begitu ya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol belum ada pemantiknya mungkin nanti jadi agak bagaimana. Jadi kira-kira begitu Mas Dev. Mbak Gana, saya panggilnya jadi Mbak Gana juga tadi. Nggak apa-apa ya. Nyanyinya tapi belum Bapak ini. Aduh, kalau nyanyi itu kakak sepupu saya, bukan saya, Bu. Ya, baik begitu kira-kira gambaran singkat tentang Salatiga dan juga destinasi pariwisata sebagai salah satu stakeholder pariwisata di Salatiga. Begitu, Mas Dave. Terima kasih, Mas Aldi. Buat paparannya sangat menarik sekali. Untuk nyanyinya nanti diwakili Om Nanang aja ya. Dijamin bukan. Oke. Jadi kita langsung aja ke beberapa chat yang sudah ada di sini gitu kan. Kita lihat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama ini Mas Aldi, tolong dijawab dari Pak Sutiono. Pak Aldi, apa sih ciri khas cenderamata dari Kota Salatiga itu? Gimana? Apa ciri khas cenderamata dari Kota Salatiga? Oke. Kalau cenderamata Salatiga itu sangat erat dengan kuliner. Wah, Mas Dev pasti mengamini ini. Jadi kalau wisatawan ke Salatiga mesti wah ini coba ini. Ada yang sangat melekat dengan Salatiga begitu ya. Yang mempunyai sejarah panjang. Yang pertama itu adalah enting-enting gepuk Pak Sutiono ya tadi ya. Ya, betul. Pak Sutiono. Jadi enting-enting gepuk ini kue kacang gitu ya dengan rasa yang sudah dihancurkan begitu dan rasanya manis asin. Tetapi dengan berkembangnya zaman sekarang semakin banyak cenderamata dalam bentuk kuliner yang bisa didapatkan di Salatiga begitu. Seperti saya sebutkan getuk ketek. Nah getuk ketek ini memang getuk di depannya ada keteknya, ada monyetnya, begitu. Jadi disebutkan getuk ketek. Dan ini rasanya berbeda sekali. Saya sebagai orang yang bukan asli Salatiga, tetapi sudah lama Salatiga, mendapati ini getuk, wah enak sekali. Satu rasa saja, begitu, tetapi enak gitu. Kemudian juga ada D9, singkong, olahan singkong, begitu. Dan untuk belinya itu wah harus antri, begitu. Jadi memang kalau masalah souvenir gitu kita lebih banyak dalam bentuk makanan begitu kira-kira Mas Dev. Ya. Semoga menjawab ya Pak Sutiono. Ya. Gitu. Pak Sutiono masih penasaran, datang aja ke Salatiga Pak. Saya antar keliling kalau mau. Wah itu tuh sudah ada tour guide-nya. Nanti atau bisa juga mahasiswa Despar yang mengantar begitu iya, ya. Betul. Itu mahasiswanya gitu kan, keliling gitu kan. Dan kotanya juga tidak terlalu besar gitu kan, jadi sangat kecil, dari makan tuh dari pintu ke pintu lah gitu kan. Jadi kalau kayak wedang ronde jago terus habis itu sate gitu itu kan, dia. habis itu tumpang koyor di sepanjang Selasar Jensu itu banyak sekali. Nah, oke, satu lagi yang selanjutnya Mas Rizky. Wah ini penyesalan tiada habis ini. Kalau ada jurusan destinasi wisata dari dulu ya mungkin saya ke sana. Gitu. Kuliah lagi enggak apa-apa. Yang membuka pintu lebar-lebar. Betul. Kuliah di sana. Mungkin kalau ada adiknya mau kuliah di sana, di Salatiga silakan. Langsung prodinya langsung diterima. Wah, langsung ya. Ini dari Mbak Siti Aisyah gitu kan. Nah ini menarik nih. Kota Salatiga itu
toponiminya dari apa sih kok disebut Salatiga? Memang ada beberapa versi. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan. Ya, memang ada beberapa versi sih ya, Ibu Siti. Ini saya panggil Ibu atau Mbak Siti ya? Mbak saja, di muda. Mbak ya. Iya. Kayaknya di Jerman juga ya Mbak Siti ya? Betul kah? Ya, iya betul, betul di Bonn. Oh, di Bonn ya, sambil menikmati sarapan. Kalau kami sudah sore di sini. Ya, ada beberapa versi, tetapi memang yang banyak kita dengar Salatiga ini berhubungan dengan 3 kesalahan, begitu. Ini ada hubungan dengan cerita apa? Sunan apa ya? Itu Sunan, aduh saya agak lupa namanya. Apa? Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga. Jadi ini saya ceritakan salah satu versinya nggak apa-apa ya. Ya. Jadi ceritanya itu waktu itu Sunan Kalijaga sebagai seorang ya deputi orang penting bertemu dengan pengemis begitu dan dia memberikan uang, tetapi ini mohon maaf kalau saya beda versi begitu ya, atau ada salah Mas Steve, tolong dikoreksi ya begitu ya. Tetapi sang pengemis itu kemudian mengembalikan pemberiannya, dan ini membuat dia tersinggung. Tapi ternyata pengemis tersebut itu merupakan orang penting begitu, sehingga akhirnya itu kesalahan pertama yang akhirnya sang yang tadi marah ini harus pergi mengembara untuk membayar kesalahannya. Dan sang istri melihat suaminya pergi ingin ikut begitu, tetapi istrinya ini ternyata suka harta dan dia tidak mau meninggalkan hartanya, sehingga dia bawa emasnya begitu kan. Nah, dia bawa emasnya. Nah, di tengah jalan yang suaminya ini bertemu dengan 3 penyamun dan mau merampok lah. Dia bilang, wah jangan saya, nanti ada wanita sebentar lagi lewat lagi, itu dirampok saja begitu kan. Akhirnya yang wanita lewat dirampoklah, dapat emas segala macam. Nah ini berasal dari 3 kesalahan tadi. Yang pertama tadi tidak menghormati, yang kedua tadi tidak bisa melupakan harta bendanya, ya begitu, dan yang ketiga tadi memiliki barang orang lain dengan paksa begitu. Itu salah satu versinya begitu. Ada lagi yang bilang ini tiga batu begitu. Jadi banyak versi memang. Begitu kira-kira Mbak Siti. Ya, begitu Mbak Siti ya. Semoga bisa menjawab. Terus dan semoga bisa ke sini suatu waktu, tidak hanya begitu. Nah, versi yang terakhir itu soal ini dapat 4 itu jadi salah 3 nih. Oke, dari Pak Sutiono lagi nih yang menarik, cukup menggelitik gitu kan. Tentang tata kota Salatiga yang khususnya pasar di pusat kota Salatiga kok terkesan semrawut gitu kan. Nah ini sebenarnya ini apa ya, salah satu yang menarik di Salatiga gitu kan, semrawutnya pasar ini. Gimana Pak Adi menanggapi ini? Iya, ini konteksnya pasar pagi ya, Pak Setiono. Ya, karena itu menurut saya itu salah satu faktor budaya, keberadaan pasar pagi ini itu sudah berlangsung lama begitu, di mana setiap pagi mulai dari jam 3 subuh kalau nggak salah sampai jam 6:30 pagi itu masyarakat dari Salatiga dan sekitarnya, para petani datang ke Salatiga untuk bertransaksi, begitu. Dan ini menjadi apa ya, pasar tradisional yang sangat diandalkan oleh masyarakat Salatiga. Memang terkesan semrawut karena memang apa ya, itu jalan akan ditutup begitu. Bahkan sebagian besar itu bukan ditutup ya, sulit lewat begitu. Namun ada hal yang menarik sebetulnya Pak Sutiono, pada saat kemarin pandemi ya, Salatiga cukup sempat viral begitu dengan tata kelola pasar tradisional ini. Begitu viralnya mengapa? Karena menjadi terobosan begitu menurut para netizen dan juga pengamat, karena pemerintah Kota Salatiga membagi pasar tradisional yang tidak beraturan ini menjadi kotak-kotak, nanti mungkin kotak-kotak coupling begitu, yang berjarak sehingga mengurangi physical contact gitu, seperti itu.
Namun sayangnya memang seiring waktu berjalan itu tidak bisa diterapkan secara berkelanjutan karena memang dari segi penjualnya sendiri kebingungan dan saya biasa jualan di sana, nanti saya kehilangan pelanggan ya, hal-hal klasik seperti itulah. Akhirnya kembali lagi menjadi seperti awalnya lagi, bahwa itu akan menutup sebagian besar jalan dan itu memang ya menurut saya kesemrawutan itu yang menjadi justru daya tarik. Mengapa saya bilang seperti itu? Saya beberapa kali berkesempatan menjadi ketua program EAST, Student Exchange antara Jepang dengan UKSW begitu. Dan salah satu daya tarik utama kami adalah membawa mahasiswa Jepang ini belanja di pasar pagi begitu. Dan itu mereka mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan di pasar pagi itu karena sangat berbeda dengan apa yang ada di pasarnya. Dan kita bisa sambil menjelaskan tentang latar belakang budaya seperti itu. Mengapa ini begini, begitu. Jadi menurut saya itu salah satu ciri khas juga sih, begitu, Mas Dev kira-kira. Demikian Pak Setiono, semoga tidak menjawab, biar Pak Setiono pergi ke Salatiga. Oke, kita lanjut lagi, satu lagi. Ada Mbak Iken. Mas Aldi, selama pandemi bagaimana mewujudkan one stop destination di Salatiga? Ayo, ya. ini. Wah, ini menarik sekaligus berat ini Mas jawabnya ini. Karena jujur begini, sebelum pandemi Mbak Corona ini datang, ya begitu ya, kami dari destinasi pariwisata sedang terlibat aktif mendampingi POK Darwis karena atau kelompok sadar wisata sebagai pengelola destinasi setempat. Nah, untuk memperkuat kelembagaan, keterampilan mereka dalam mengelola begitu. Dan sangat-sangat luar biasa melihat semangat masyarakat ini. Begitu mereka mengetahui potensinya, mereka sangat semangat untuk belajar lagi. Namun demikian, ketika kita ada PPKM, PSBB segala macam dan PPKM, maka otomatis dengan sangat terpaksa ini belum bisa jalan. Masyarakat kemudian harus lockdown dan kami pun istilahnya tidak bisa masuk ke sana karena waktu itu sempat sama sekali di lockdown begitu. Nah, hal yang sedang kami pikirkan, yang destinasi pariwisata pikirkan saat ini adalah kami sedang berencana untuk memperlengkapi diri dengan keterampilan tambahan untuk mendampingi masyarakat untuk membuat virtual tour. Begitu, sebagai salah satu alternatif di masa pandemi. Dan ada satu masyarakat atau desa ataupun komunitas yang sedang kami persiapkan untuk kami mengadakan pengabdian kepada masyarakat, membantu mereka membuatkan virtual tour paling tidak untuk mereka bisa jual ya kepada wisatawan pada masa pandemi seperti ini. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua dari Mbak Niken ya. Mbak Niken, yang kedua adalah kita bisa mulai menginisiasi paket wisata seperti yang tadi Guesta ya, memadukan gaya hidup sehat dan juga penerapan 3M begitu dengan kelompok kecil yang sangat terbatas begitu. Ini yang kami sedang lakukan juga atau sedang gali adalah bekerja sama dengan travel agent atau tour operator UMKM yang kelas kecil. Untuk ini kan mereka sangat terdampak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak memberikan harapan kepada mereka, okay, we can still survive begitu. Seperti Guesta itu sebetulnya salah satu jawaban kami mempersiapkan Salatiga sebagai one stop destination. Kami ke luar dulu, nanti mulai okay, what can we do inside the city gitu loh, dengan paket wisata one day seperti itu, dengan memanfaatkan wisatawan yang sekarang senang goes ini loh, senang bersepeda. Jadi komunitas-komunitas sepeda itu menjadi target untuk memasarkan tadi Salatiga sebagai one stop destination dengan kelompok kecil dan penerapan CHSE, Clean, Health,
Security and Environment, itu dari Kementerian Pariwisata, begitu ya. Gitu kira-kira. Oke, lanjut. Ini dari Mas Rifki. Ya, kayaknya dia ingin ke Salatiga, ingin kuliah di destinasi pariwisata. Nah, sekarang beliau ingin tanya, sudah ada enggak relawan wisata di Kota Salatiga? Kalau enggak salah itu Kementerian PUP, pariwisata. Itu ada Genpi itu apa gitu kan? Saya pernah ikut gitu kan. Lupa ya kumpul-kumpulnya di mana. Nah, kalau Salatiga gimana, Mas Aldi? Ya, kalau sepanjang yang saya tahu, Genpi ini kan begitu aktif di masa menterinya Pak Arief Yahya. Iya. Begitu. Tapi setelah pergantian itu sedikit meredup, begitu ya. Sedikit meredup. Nah, untuk Salatiga sendiri, saya pikir masih bergabung dengan Jawa Tengah ya, atau Kabupaten Semarang kalau saya tidak salah. Untuk yang Salatiga sendiri, saya belum pernah dengar, tapi mungkin sudah ada embrio-embrionya. Nah, saya pikir dengan Genpi ini satu hal yang sangat bagus loh sebetulnya, Mas Dave, karena ini menjawab gap yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Mereka tidak punya koneksi atau jejaring yang cukup luas untuk memasarkan destinasi mereka, dan Genpi ini sangat berperan untuk memasarkan. Saya ambil contoh adalah Pasar Karetan di Semarang, itu bisa langsung menjadi booming itu karena peran Genpi yang sangat besar, begitu Mas Dave. Ya. Jadi mungkin kita tidak bicara label, tapi kita bicara fungsi. Saya sangat sepakat jika kita anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa, adik-adik ini menggerakkan fungsi Genpi ini, entah apapun namanya ya, tapi menjalankan fungsi ini membantu destinasi dan masyarakat lokal untuk memasarkan, begitu. Begitu, Mas. Salah satunya melalui video singkat yang seperti tadi kita saksikan di awal, begitu. Terima kasih. Pak Sutiono lagi nih. Oke, enggak apa-apa, Pak. Kita ada gitu kan. Ini kayaknya PR buat mahasiswanya Mas Aldi ini tentang paket wisata. Kenapa belum ada paket wisata di Kota Salatiga? Berapa hari untuk bisa menikmati Kota Salatiga secara penuh? Pak Sutiono tinggal 5 tahun di Salatiga sudah selesai belum, Pak? Gimana Mas Aldi? Ya, oke. Nah, ini yang menarik. Seperti yang kita ketahui sebetulnya di dalam pariwisata itu ada tiga bidang keilmuan. Yang pertama hospitality, yang kedua travel, dan yang ketiga destinasi. Nah, ini memang 3 hal yang berbeda tetapi saling beririsan gitu. Nah, untuk pembuatan paket wisata itu ada di ranahnya travel. Begitu. Kami tidak mengajarkan mahasiswa destinasi pariwisata untuk membuat paket wisata. Namun demikian, kami menyadari bahwa ini kan memang beririsan. Jadi seperti tahun ini kami sedang merencanakan untuk mengadakan workshop keterampilan tambahan buat mahasiswa destinasi di luar yang mereka dapatkan. Dan salah satunya kebetulan sekali adalah keterampilan membuat dan menghitung paket wisata, begitu Mas Dave. Ya. Jadi Pak Sutiono harapannya nanti ketika mahasiswa kami sudah mengikuti workshop itu akan muncul paket-paket wisata yang sangat menarik begitu ya untuk Salatiga, seperti itu. Ya. Oke, Pak Sutiono, saya tunggu Pak paketannya, nanti saya diajak ya Pak ya. Oke. Ini pertanyaan yang menarik dari Om Nanang Jianto, itu kan seorang perawat bedah dari Ponorogo. Berkaitan dengan pembangunan jalan tol di mana Salatiga itu kadang-kadang hanya menjadi lintasan lewat saja, lewat pinggirannya Salatiga, emperannya Salatiga, kadang-kadang tidak masuk Salatiga. Ini bagaimana Salatiga dalam menyikapi ini? Seperti mungkin di Brebes atau Tegal yang sekarang menjadi kota mati, biasanya telur asinnya laris manis, sekarang sudah dilewati. Gimana Pak Aldi? Ya, wah memang sejak awal rencana pembangunan yang Trans Jawa itu ini menjadi concern-nya Salatiga ya, terutama di dalam pariwisatanya. Kekhawatiran itu memang ada. Nah, karena apa? Karena exit keluarnya itu kan juga sebetulnya sudah agak pas di ujungnya Salatiga sebelum ini. Nah, tetapi memang yang perlu kita perkuat mengantisipasi ini adalah menurut saya dengan memperkuat tadi brand Salatiga sehingga Salatiga layak untuk
belok ke Salatiga gitu, baik melalui event maupun penguatan daya tarik tadi yang saya bilang tadinya kita cuma transit saja, kota transit saja, dan sekarang boleh ditumbuhkan destinasinya, daya tariknya, sehingga orang bisa tadinya kan kalau cuma transit cuma nginep saja begitu, tetapi sekarang ada aktivitasnya nih, sehingga orang bisa memaksa orang yang tadinya mau lurus mau belok dulu ke Salatiga. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat keuntungan Salatiga adalah jalan keluar itu yang tolnya itu kan Bawen. Sekarang karena pandemi ini banyak ibu-ibu tren tanaman begitu kan, tergila-gila dengan tanaman begitu. Nah, saya ambil contoh hal yang sederhana ini. Dengan tanaman itu hal yang sangat-sangat sebetulnya biasa, tetapi karena pengemasan dan juga pemasaran, maka tanaman mampu membelokkan orang yang dari Semarang lewat tol ke Kopeng dan lewat Salatiga gitu ya, hanya untuk membeli tanaman. Bahkan informasi dari mantan mahasiswa kami yang tinggal di Kopeng situ, sekarang tiap Sabtu Minggu itu bis-bis datang, walaupun PPKM seperti ini. Dan itu tidak berhenti. Nah, bayangkan Pak siapa tadi, Setiono? Pak Nanang ya. Ya. Jika tanaman saja bisa menjadi daya tarik yang begitu luar biasa untuk membelokkan, kalau Salatiga berhasil mengemas, membuat tadi daya tariknya ini something special, saya cukup confident gitu Pak, Salatiga masih bisa dibelokin, tidak lurus dilewati begitu Pak. Paling tidak untuk mencicipi kulinernya begitu. Karena banyak juga akhir minggu, weekend gitu, orang-orang dari Semarang, sekitarnya Solo yang datang ke Salatiga untuk mencicipi, sekedar menginap, mencicipi soto esto di pagi hari, begitu kan. Atau malamnya itu sate sapi suruh, wah itu harus coba Pak Nanang, wah luar biasa itu. Jadi enak sekali dan berbeda dengan sate yang lainnya. Jadi begitu kira-kira memperkuat daya tariknya, begitu. Oke, Om Nanang, itu pertanyaannya. Ya mungkin kalau ingin lebih lanjut, saya traktir talas bolong di Salatiga. Waduh, talas bolongnya udah habis, mahal. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Siti berkait sama, saya sambung dengan Mas atau Mbak Wikan ya ini ya. Nah, kalau Mbak Siti itu apakah mahasiswanya Mas Aldi itu diajarkan juga nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa mungkin yang ada di Salatiga kali ya? Batik, melukis, senari dan lain sebagainya, apakah diajarkan tentang itu? Terus kemudian dari Mas atau Mbak ini, Mbak Wikan gitu kan, untuk pengembangan pariwisata itu banyak dilakukan oleh Pemda, pemerintah daerah atau yang masyarakat mungkin Pokdarwisnya atau gimana? Ya, oke, yang Mbak Siti dulu ya Mbak, yang nanti saya tunggu di Salatiga kehadirannya, begitu ya. Jadi yang pertama, secara khusus memang kami tidak mengajarkan budaya Jawa misalnya begitu. Tetapi kami menyisipkan. Saya ambil contoh di acara yang tadi di Bahasa Inggris Pariwisata, kami mendatangkan wisatawan asli yang baru pertama kali ke Indonesia dan menjadi tugas mahasiswa untuk memperkenalkan Indonesia. Dan di akhir ini kami sudah 2 kali. Harusnya tahun ini kita 3 kali, tapi karena pandemi tiap tahun. Di akhir acara, mahasiswa itu menampilkan, jadi ada cultural night. Mereka perform budayanya. Bukan hanya Jawa, karena kami dari berbagai macam daerah, maka kami menampilkan tarian ataupun lagu ataupun budaya dari daerah masing-masing mahasiswa. Dan itu bersyukurnya ternyata menjadi momen yang tidak terlupakan buat wisatawan yang baru pertama kali ke Indonesia. Jadi kami kan menggandeng tour internasional yang mendatangkan wisatawan itu. Kami seret ke mereka sana untuk mahasiswa punya misi memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia. Endingnya nggak hanya bicara, tetapi mereka perform begitu. Dan saya pikir dari ini kita sudah memupuk ataupun mengajarkan kecintaan terhadap budaya, pentingnya budaya di dalam pariwisata. Begitu kira-kira Mbak Siti. Terus yang kedua tadi apa ya Mas Danang? Mas tentang yang mengembangkan pariwisata dan mengenalkan itu banyak kan pemerintah atau dari masyarakat? Oke. Nah,
Untuk konteks Salatiga, ya, drivernya yang sepemahaman saya, ya, drivernya memang masih pemerintah begitu. Tetapi ada beberapa pergerakan yang saya pikir cukup positif beberapa setahun belakangan ini. 2019 2 tahun belakangan ini, bahwa masyarakat lokal bekerja sama dengan lurahnya, Pak Lurah begitu, menginisiasi pariwisata, pengembangan pariwisata di daerahnya. Saya ambil contoh di yang Pasar Tegalan itu merupakan inisiasi dari masyarakat lokal dengan Pak Lurah di sana begitu. Dalam hal ini berarti kan bottom up begitu ya, dan itu cukup berhasil sebelum pandemi datang. Di sisi lain untuk yang tadi Kali Taman, terus Tingkirlor begitu kan, sebetulnya kan mereka sudah jadi destinasi lama, tetapi mungkin masyarakatnya masih kayaknya begini-begini saja. Akhirnya drivernya dari Dinas Pariwisata untuk memperkuat dengan menggandeng stakeholder lain, dalam hal ini akademisi kami begitu ya, untuk membantu pendampingan, pelatihan seperti itu. Jadi ada dua sisi. Memang untuk yang beberapa tempat driver ya inisiatornya adalah pemerintah begitu, Mbak.